Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kesekian kalinya kita hari ini mengangkat pembelajaran tentang P5 PPRA ya. Tentang kewirausahaan ya. Namun sebelum itu marilah kita untuk membuka pembelajaran pada pagi ini berdoa bersama-sama. Doa ini yang akan dipimpin oleh Anissa. Pada Anissa dipersilahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, berdoa mulai. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, silahkan duduk anak da Anissa. Baik, masih ingat yel-yel kita kemarin? Ingat. Coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk saku. Ada yang salah ya. Nanti kalau selanjutnya kalau ada tepuk yang salah, hukumannya maju ke depan menyanyikan lagu ya. Terserah mau lagu nasional, lagu kebangsaan, mau lagu pop, dangdut. Yang penting jangan membuat gaduh lagunya ya. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tentang P5 PPRA ya. Yaitu Bapak mengangkat tentang kewirausahaan yang mengambil judul tentang pembuatan bakso dari ikan belida. Siapa yang pernah memakan bakso? Angkat tangan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, banyak sekali ya, hampir 20 orang. Semua pernah. Tapi yang kadang angkat tangan pun, yang tidak angkat tangan pun, Bapak yakin pernah juga kan? Hampir semua pernah kan? Coba yang Bapak tanya yang kada pernah siapa? Wah, semua pernah. Karena ada yang tidak ada yang angkat tangan berarti semua pernah. Baik ya. Jadi bakso ini di samping enak rasanya, murah harganya, artinya bisa terjangkau buat kalian. Pasti juga menyenangkan ya, sedap dan mudah dibawa. Kalaupun misalkan mau dibawa kemana, dibungkus, mudah kan? Nah, di samping juga mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi, juga mempunyai protein yang banyak ya. Lemak atau kalori yang cukup untuk kalian. Makanya kalau dikonsumsi, kita sebenarnya kalau merasa lapar, kalau sudah mengkonsumsi bakso pasti akan terasa kenyang. Karena nilai-nilai gizi yang terkandung di dalamnya itu cukup banyak, lumayan banyak ya. Bahkan bisa menggantikan makanan pokok kita berupa nasi ya. Nah, dari itu coba Bapak tanya siapa yang pernah membuat bakso di sini angkat tangan. Oh, pernah semua ya. Sudah pernah memakan, pernah juga membuat bakso. Oh, bagus, pintar ya. Berarti itu merupakan usaha kalian nantinya sebagai usaha sampingan juga boleh ya. Buka usaha bakso juga boleh. Buka warung pojok jualannya bakso boleh ya. Karena pembuatannya itu tidak terlalu sulit, sangat sederhana, simple ya. Tinggal kita cari resepnya di YouTube maupun di di tempat-tempat lain pasti akan ketemu bagaimana cara membuat bakso. Nah, bakso kali ini adalah cara membuat bakso dari ikan belida. Ikannya pun mudah kalian dapat di pasar-pasar ya, terutama di daerah kita ini ya. Kalian tinggal ke pasar cari ikan belida atau bahasa daerah kita ini adalah ikan pipih. Kalau bahasa Indonesia ikan belida. Itu mudah didapat. Bahkan saya yakin orang tua kalian pernah mencari ikan itu ya, pernah dapat mungkin ya. Itu ikan belida itu bisa dibuat
empal. Daging ikan belida itu bisa dibuat empal. Tentu saja kenapa begitu bisa dibuat empal dan bakso padahal banyak tulangnya. Wah, caranya ikan pipih atau ikan belida tersebut dibuka dulu kulitnya, terus dikerik pakai sendok atau pakai garpu, boleh ya. Dengan dikerik tersebut tulang-tulangnya akan tertinggal, mungkin akan lepas dari daging tersebut, hingga dagingnya itulah nantinya yang akan kita buat bakso ya. Tinggal kita campur nantinya dengan tepung, bumbu, garam sedikit, maka akan menjadi campuran adonan yang siap diolah menjadi bakso. Dan nantinya akan kita lihat video bagaimana cara pembuatan bakso ya dari ikan belida. Coba kita lihat dulu sebentar ya. Cara membuat ikan bakso. Cara membuat bakso dari ikan belida. Nah ya. Nah, silakan perhatikan. Ini adalah video pembuatan bakso dari ikan belida. Silakan diperhatikan. Dicermati bagaimana caranya, nantinya akan kita praktekkan bersama-sama ya. Ini anak-anak antusias sekali dalam menonton video pembuatan bakso dari ikan belida yang kita tayangkan melalui YouTube. Anak-anak masih menyaksikan video pembuatan bakso dari ikan belida ya. Mudah-mudahan nantinya pembuatan mereka ini juga enak rasanya dan mempunyai harga jual yang bersaing di pasaran. Insya Allah ya. Ini adalah bagian dari kewirausahaan yang akan kita laksanakan nantinya dengan cara pembuatan bakso dari ikan belida. Sebenarnya pembuatan bakso ini semua bisa ya, maksudnya bisa dari daging, dari ayam, dan dari bahan-bahan ikan juga bisa ya. Namun kita mengambil hari ini adalah cara pembuatan bakso dari ikan belida ya. Kenapa? Karena ikan belida ini kalau di daerah kami ini cukup mudah untuk mendapatkannya, dan kadang-kadang orang tidak mengolahnya sedemikian rupa ya, sehingga saya lihat kadang-kadang yang kecil-kecil bisa terbuang begitu saja. Alangkah baiknya nanti akan kita ambil dan kita kumpulkan, kita buat saja nanti bakso, sehingga akan mempunyai daya tarik untuk dikonsumsi dan bahkan mungkin akan kita pasarkan kalau bahannya banyak terkumpul ya. Dan melalui tangan anak-anak ini nanti pembuatannya mungkin akan dilakukan dan dipraktekkan oleh mereka di sekolah maupun di rumah masing-masing. Baik anak-anakku, sampai di sini dulu bagaimana cara pembuatan bakso yang telah Bapak tayangkan tadi. Mungkin ada pertanyaan yang kalian tanyakan? Belum ya, nanti setelah membuat baru bisa bertanya ya, setelah bahan-bahannya disiapkan. Baik anak-anakku, kita langsung saja pada praktik pembuatan cara membuat bakso dari ikan belida, dan Bapak akan siapkan bahan-bahan yang akan diperlukan. Nah, ini adalah bahan dasar nantinya untuk pembuatan bakso ikan belida ya. Ikan belidanya sudah kita persiapkan. Nah, ya. Wah, itu ikan belidanya.
Nah, jadi ini nanti caranya kita belah, kita kerik dengan sendok dan nanti akan dicampur dengan tepung dan bumbu-bumbu penyedap lainnya. Tentu saja hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara pembuatannya ya. Kalau masalah kandungan gizinya sudah dipastikan pasti banyak ya, mengandung protein, karbohidrat, kolesterolnya juga ada di situ ya. Pokoknya lengkap. Kalau kenapa ikan belida ini Bapak angkat pada hari ini? Karena Bapak ingin melihat bagaimana hasil kalian membuatnya nanti. Nanti kalian akan membuat langsung dengan tangan kalian sendiri. Tentunya kita akan memperlihatkan pembelajaran berikut ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat bakso dari ikan belida yang akan dipraktekkan langsung oleh anak-anak kelas 5 dengan judul membuat bakso dari ikan belida, harga murah dan enak rasanya. Baik, adapun bahan-bahan yang akan diperlukan adalah pertama bahan dasarnya kita lihat sendiri, ikan belida atau ikan pipih. Nah, sudah diperlihatkan dengan berat 1,5 kg. Terus yang kedua kita perlukan garam. Nah, garam ini sebagai penambah rasa nantinya. Yang ketiga ada lada. Nah ya, lada nanti akan ditabur secukupnya. Yang keempat kita lihat ada penyedap rasa ya, penyedap rasa. Dan yang kelima kita siapkan 3 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah. Ini bisa juga digoreng ya, biar lebih aromanya biar lebih terasa dan lebih nikmat rasanya. Bisa juga yang mentah. Karena ini kita mengambilnya tidak kita goreng, jadi kita ngambil yang mentah saja ya. Nah, selanjutnya kita siapkan tepung tapioka ya, atau tepung tapioka yang terbuat dari singkong. Ini akan kita campur nanti dengan dagingnya secukupnya juga sesuai dengan daging yang kita hasilkan. Kalau dagingnya 500 gram, tentu ini tidak terlalu banyak, kemungkinan hanya 200 gram kita perlukan tepungnya. Dan untuk mengadonnya nanti kita memerlukan bahan elektronik ya, ini sebagai pengadonnya. Dan selanjutnya akan kita masak dan sudah kita siapkan air untuk memasaknya. Baik, untuk memulai acara ini, untuk memulai pembuatan ini, kita akan persilahkan yang membantu saya Ibu Nikmah untuk mengerik daging yang ada di dalam ikan belida ini. Dipersilakan. Dan ini untuk mengerik hasil dagingnya dengan bantuan sendok. Kalau sudah dikerik, taruh di sini. Hati-hati terbawa tulangnya. Tulangnya akan dibersihkan biar tidak tersangkut di tenggorokannya. Ya. Tidak jadi masalah. Bisa bolak-balik karena tulangnya itu bolak-balik biasanya. Ke atas ke bawah ke atas. Kita akan bersihkan nanti tulangnya.
ini hasil dari daging ikan belida yang sudah kita kerik dengan sendok. Dan langsung saja kita buat di mesin penggiling mini ya. Kita masukkan saja bawang, kita masukkan juga bumbu penyedap seadanya. Ya. Terus lada juga seadanya, sesuai dengan selera yang diinginkan. Garam juga seadanya, cukup 1 sendok makan saja ya. Dan kita campur tepung sebanyak 300 gram ya. Kita campur air sedikit, ini boleh air atau dengan es juga boleh ya, batu es yang sudah dihaluskan. Kita tutup saja. Ya, sedang memutar. Ya, saya rasa sudah cukup. Kita akan periksa hasilnya. Ya, hati-hati ya anak-anak. Baik, ini sudah hasilnya sudah bagus ya, sudah sudah halus dan sudah bisa dibuat. Kita ambil saja ya dari mesin pemutar atau chopper ini ya. Dan untuk menggunakan ini hati-hati ya, karena ini benda tajam dan sangat tajam. Jadi untuk anak-anak maupun para pemirsa yang berada di rumah maupun di mana saja mau mencoba, hati-hati jangan sampai anak-anak bisa salah gunakan alat ini ya, karena tajamnya luar biasa ya, bisa menghancurkan daging, apalagi kalau terkena tangan ya, maka harus berhati-hati. Alangkah baiknya kalau menggunakan sarung tangan ya. Baik, kita ambil ya biar higienis ya. Dan untuk mempersiapkan pembuatan bakso ini, kita siapkan dulu ya air yang sudah kita siapkan di atas loyang, dan kita hidupkan saja sambil bersamaan mempersiapkan bahan-bahan lainnya untuk keperluan mengangkat dan meniriskan. Ini alat untuk mengambil baksonya atau alat sebagai pemiris. Kenapa tempatnya ini saya taruh mangkok dan seperti saringan ini? Karena fungsinya adalah untuk meniriskan dari bakso yang telah diangkat biar tidak mengandung air ya. Nantinya akan menjadi gurih dan lezat ya. Ini air untuk mencuci biar tidak lengket di tangan atau di sendok nanti ya. Kita taruh sambil menunggu hasilnya. Bapak cuci tangan dulu ya, karena biar tidak merasa nanti yang melihat atau yang memakannya ya, tidak merasa tidak enak gitu maksudnya ya. Ya, ini adalah sabun yang saya siapkan untuk mencuci tangan ya, biar cuci tangannya sedikit ya. Ini fungsinya biar tidak lengket dan kuman-kuman tidak menempel di makanan.
kita akan siap untuk membuat bakso dari ikan belida ya. Baik anak-anakku, bersiap-siap. Perhatikan cara membuatnya. Nah ya. Nah, ini pembuatan bakso dari ikan belida ya. Atau bahasa daerah kami sini ikan pipih. Bisa di sini kan? Pak, yang halus-halus Pak, 500-an Pak. Nah ya. Ya. Sekarang silakan anak-anak untuk mencobanya ya. Ya. Coba Dea dulu. Satu biji saja ya, satu orang satu biji. Tangannya cuci dulu, ada air cucian dong. Udah ganti. Tangannya dicuci dulu ya, biar kada lengket. Ya, taruh. Nah, sudah. Ya, silakan. Siapa lagi? Satu orang satu biji. Cara membuatnya nanti kita bikin yang banyak ya. Halusnya. Ya, ini anak-anak mencoba untuk membuat pentol dari ikan belida yang nantinya bisa kita pasarkan ya dengan harga yang bisa terjangkau dan tentu saja nikmat rasanya. Iya, silakan dicoba lagi yang lainnya. Dan ini sudah hampir tahap penyelesaian di mana Iya, tangannya dicuci dulu biar tidak lengket ya. Selesai dan sisa-sisa dari Dah, ya yang lain lagi silakan dicoba. Jadi insyaallah kita taruh saja di tempat pemasakan Depan. bakso ikan belida dan nantinya akan Ayo silakan. angkat. Nah, ini laki-lakinya juga mencoba ya. Berusaha besar-besar ya, cukup kecil-kecil saja. Sudah. Iya, bagus. Hati-hati jangan dekat kompor ya. Lanjut cepat lagi. Iki mana Iki? Aku betul sekali Pak. Sini. Sini. Di sana lamen sini. Ya nanti sana lamen dulu. Sudah masuk tangan kayak kan? Udah, buat tadi dah. Nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa, tergantung selera ya. Mau besar mau kecil tergantung selera itu ya. Nah, coba bisa. Udah amat. Iya, siapa lagi? Iki mana Iki tadi? Aku juga yang kena. Ini. Ih, makasih. Bersihkan tangannya dengan sendok. Nah, Iki lagi. Apa jadi? Kita lanjutkan kembali untuk memasaknya ya. Kalau lengket bisa dikasih air ya, kita bersihkan dengan air. Nah, seperti ini ya. Biar tidak lengket di sendok. Kita taruh. Ya, baik, sudah mau selesai hasil pembuatan pentolnya. Iya, selesai ya. Sambil kita menunggu hasil dari pemasakan pentol bakso ini, maka saya akan persiapkan bumbu-bumbu untuk membuat kaldo bakso ini ya. Kebetulan bakso pada hari ini kita tidak menggunakan mie putih atau mie kuning ya, dan sayur-sayur. Kita hanya membuat pentol bakso kosongan.
Insya Allah kedepannya kita akan persiapkan untuk seperti bakso yang pada umumnya, menggunakan mie, menggunakan juga bahan-bahan yang lainnya. Tapi untuk sementara ini kita hanya menggunakan bakso kosongan dan nantinya akan dijual anak-anak kepada orang tua atau dewan guru yang mau membelinya ya. Dan mudah-mudahan nantinya kalau sudah terjual, hasilnya bisa dimanfaatkan lagi untuk kebutuhan selanjutnya. Baik, terima kasih. Kita siap-siap untuk mengangkat hasil dari pembuatan bakso ini ya. Ini ada alat untuk mengangkat saringan ya, untuk mengangkat hasil baksonya ya. Ya. Kita lihat ya, yang sudah matang terapung ya. Bisa dilihat kalau sudah matang hasilnya terapung ya. Dia akan terapung lebih tinggi, berarti tandanya bahwa pentol bakso ini sudah matang. Kita angkat, kita taruh ya. Nah, ini ya. Nah, ya. Baik, masih kita tunggu yang lainnya biar pada matang semuanya. Baik, sambil kita menunggu matangnya pentol bakso ini, maka saya akan mempersiapkan bumbu-bumbu untuk membuat kaldu dari bakso. Pertama kita siapkan adalah lada ya. Lada ini boleh yang sudah halus, boleh juga yang masih bulat. Artinya bisa nanti dihaluskan ya. Dan kita pakai juga ada penyedap rasa Royco. Juga ada garam dapur ya. Dan kita akan haluskan juga bawang putih dan bawang merah, kebetulan 3 siung. Boleh juga sebanyak Anda mau atau sesuai dengan selera yang diinginkan ya. Di sini bahan-bahannya langsung saja kita campur. Karena saya menggunakan bahan-bahan yang sudah dihaluskan ya, tentu saja langsung kita taruh saja di kaldunya ya. Kita taruh ladanya. Bisa saja tercampur nih ya, tidak jadi masalah. Nah, ya. Kita kasih garam sedikit. Nah, ya. Kita kasih garam sedikit dan penyedap rasa sedikit. Boleh juga dikasih gula kalau penyedap rasanya tidak ada ya. Kasih gula boleh sedikit ya. Untuk pembuatan kaldu dari bakso ikan belida ini ya. Nantinya akan kita siapkan ya. Kita lihat ya. Nah, kita rasa apakah rasanya sudah cukup enak. Oh, lumayan ya. Sudah enak rasanya dan bisa dicicipi nantinya ya. Baik, kita angkat saja yang sudah matang ini ya. Kita angkat, kita taruh. Nah, ya. Dan selanjutnya kita akan persiapkan tempat-tempat untuk kita memasarkannya kepada para pembeli ya. Ini kaldu dari bakso ikan belida sudah siap dan sudah kita bisa melihat bahwa airnya sudah mendidih dan bisa kita matikan. Nah, ya. Kita akan persiapkan bakso ikan belidanya sebanyak 5 biji ya buat dijual kepada masyarakat ataupun pada warga Madrasah Ibtidaiyah Mutiara Insan. Baik, kita ambil satu persatu ya. Kita kasih kaldunya ya. Sebanyak 5 biji saja ya, kita mencoba. Kita bawa tutupnya ya. Baik, di sini kita kasih bumbu ya. Nah, baksonya boleh dikasih kecap ya. Dicampur kecap. Ini juga kecap juga ya. Terus bisa juga dikasih sambal ya bagi yang suka sambal ya. Ini boleh. Tapi ini tergantung selera ya. Boleh dikasih sambal bagi yang mau pesan. Karena ada yang pesan pakai sambalnya, kita taruh sambal di atas. Dan kebetulan bawang gorengnya kita belum menyiapkan, nanti akan kita siapkan ya. Baik, ini akan kita kemas saja, kita bungkus ya. Kita tutup. Ya, bentar. Tutupnya, tukar. Itu cukup. Nah ya, kita staples saja. Baik.
Lagi, Pak. Nah, Ini, Pak, ini, Pak. kita kemas dalam bentuk kemasan untuk dijual atau dipasarkan kepada warga ataupun masyarakat yang mau membelinya ya. Silakan yang mau menjual yang pertama, yang mana? Oh, ya, oke. Mau beli bakso ikan belidanya 5.000. Boleh 5.000 ya, Ibu silakan Ibu. Uangnya tunggu. Terima kasih, Bu. Pegang. Nah, kembalikan. Baik. Sudah selesai. Aku mau beli pentol ikan belida. Ya, berapa harganya? 5.000, Bu. Kasih. Iya. Oh iya, ada apa nak? Bu mau beli bakso ikan belida Berapa harganya? 5.000. Boleh? Enak nggak? Enak. Enak. Ntar ya, saya ambil uangnya ya. Ini ya. Bu, terima Makasih ya. Ya. Mau beli pentol ikan belidanya Bisa. Ini produksi dari mana dulu? Ibu tanya dulu. dari Bapak Muhammad Samsul. Jenis nggak nak? Jenis. Alhamdulillah. Kalau jenis ibu mau. Soalnya kan banyak jajan-jajan di luar tuh nggak higienis, makanya ibu takut kalau membeli sembarangan. Jamin ya higienis ya anak ya? Iya. Ya, ibu beli ya. Iya, Bu. Ya, ini uangnya berapa saya? Berapa dulu harganya nih? 5.000, Bu. Oh, 5.000 berarti ini ada uang kembalinya dong. Iya. Ada bawang nggak uang kembalinya nih? Ada, Bu. Ada. Oh iya. Ini, Bu. Iya. Apa ya akadnya dulu? Sama Ibu jual, ibu tukar 5.000 harga pentolnya ya anak ya. ya. Saya jual. Kamu jual ya 5.000 untuk ibu ya, ibu beli Ya. 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 Iya, itu anak. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang ibu mau nanya nih, kalau anak ibu nih, kalau jual beli makanan itu harus ada akad ijab kabulnya ya anak ya, biar Ya. kita kan sebagai muslim harus ikhlas Ya, dunia Bu. akhirat, biar enak bu makannya ya. Ya, Bu. Ya, kamu jual juga dapat Ah. rezeki yang berlimpah nanti ya. Amin. Ya, Bu. Amin. Kaliannya, Bu. Oh ya, makasih anak ya. Sama-sama, Ibu. Ya. Semoga laris ya jualannya anak ya. Amin, Ibu. Nanti dikembangkan sampai besar loh nak, jangan sekarang aja, untuk nanti kalau sudah keluar dari sekolah ini juga harus berkembang lagi ya. Iya, Bu. Ya, amin. Ya. Baik, tadi sudah kita melakukan penjualan tentang hasil dari pembuatan bakso dari ikan belida. Anak-anakku bagaimana rasanya menjual tadi? Capek tidak? Tidak. Baik ya, terus ada yang merasakan bagaimana rasanya bakso tadi? Sebagian ada yang dapat merasakan, sebagian tidak ya. Bagaimana rasanya? Enak? Enak dan lezat. Tentu hampir sama dengan bakso-bakso yang lain. Cuma mungkin rasanya dan legitnya agak beda ya. Karena terbuat dari ikan. Serat ikan tidak terlalu banyak seperti serat daging. Namun untuk protein dan yang lainnya juga hampir sama ya. Ikan itu banyak mengandung protein dan juga mengandung lemak hewani juga ada ya. Terus ada juga sedikit karbohidratnya, sehingga kandungan-kandungan yang ada di dalamnya pun hampir sama dengan kandungan dengan daging, cuma beda sedikit ya. Baik, untuk itu Bapak ingin tahu siapa yang penjualannya tadi yang mencapai sampai 2 porsi atau lebih? Angkat tangan. Wisnu, Dea. Terus yang menjual 1 porsi yang terjual Desita, Aristia, sama Anissa. Baik ya. Untuk itu Bapak mintakan kepada kalian bagaimana rasanya bakso yang kalian jual tadi, dan lagi bagaimana tanggapan kalian dengan hasil pembuatan bakso dari ikan belida ya. Silakan dijawab ya, Bapak bagi lembar jawaban ya. Silakan ditulis nama ya, kelompok, dan berapa barang-barang yang sudah atau bakso yang terjual ya. Nah, dipersilakan ditulis namanya, bagaimana rasa baksonya ya. Nah ya, semuanya dapat ini ya, kebagian.
Silakan dikerjakan dari hasil penjualan dan bagaimana rasa menjual dan juga rasa bakso yang telah kalian buatkan tadi. Silahkan. Sekarang waktunya sudah habis, Bapak ambil saja ya lembar jawabannya. Iya, baik. Ada yang menjawab terjual satu porsi dengan harga Rp5.000, rasanya lezat dan enak. Benar ya. Ada juga yang menjawab terjual 2 porsi atas nama Wisnu Pratama. Baik ya, jawabannya sudah bagus-bagus. Nah, jadi itulah tadi bagaimana kita cara membuat bakso dari ikan belida ya, yang cukup sederhana dan bahan-bahannya mudah kalian dapatkan. Terutama di daerah kita ini, karena daerah kita ini adalah daerah rawa, di mana banyak ikan sungai yang seperti ikan belida dan juga ikan-ikan yang lainnya yang mudah untuk dibuat bakso ya. Baik, untuk itu hasil dari kalian tadi, coba yang dapatkan hasil itu coba angkat tangan. Yang hasil penjualan tadi angkat tangan berapa orang? Ada yang 5.000, ada yang 710.000 ya. Silakan disimpan dan nantinya akan kita lanjutkan kembali untuk modal-modal ke berikutnya ya. Mudah-mudahan usaha ini bisa berkembang dan kalian juga bisa berusaha dengan baik dalam menjalankan penjualan bakso dari ikan belida, dan mudah-mudahan bisa dipasarkan secara menyeluruh di kota kita ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang telah terjadi kesalahan pada kalian tadi, misalkan terkena air panas ya, terkena kompor, ada juga mungkin terkena tulang dari ikan ya. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya, tidak berbahaya itu ya, karena sifatnya hanya sedikit saja insiden ya, tidak terlalu parah buat kalian. Baik, demikian saya tutup pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.